Alhamdulillah, sambut sehat. Nanti sebelum mulai nanti paparannya kita berikan waktu 10 menit ya. Nggih. Jadi diambil yang inti dan yang pokok saja, tidak dibaca semuanya. Nggih, Pak. Bisa kita mulai? Nggih, Pak, siap. Mulai Pak Ses? Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Siswanto Joko Purnama Ahmad MK selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu DRA Mulyani selaku mentor, serta Mbak Liana Nugraini selaku peserta 13 subjek PNS Kabupaten Boyolali yang kami banggakan. Sebelum acara seminar rancangan aktualisasi kita mulai dari pelajaran acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa teman-teman dan kira-kira masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Monggo, silakan kepada Mbak Riana Nugraini untuk memperkenalkan diri dan memulai presentasinya. Waktu dan saya persilakan. Monggo, Mbak. Langsung saya share screen mawon nggih, Pak. Monggo. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Siswanto Joko Purnama APT MKes selaku narasumber. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Mulyani selaku mentor. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berkumpul dalam acara seminar rancangan aktualisasi. Seminar saya mengambil judul tentang optimalisasi penguatan pendidikan karakter atau PPK pada siswa kelas 6 di SD Negeri Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Riana Nugraini. Saya jabatannya ahli pertama guru kelas di unit kerja SD Negeri Garangan. Di sini saya mengambil role model Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau merupakan sosok yang sangat menginspirasi penulis di bidang pendidikan. Hal pertama yang dapat penulis ambil tentang beliau yaitu yang pertama menciptakan berbagai inovasi pendidikan, masuk nilai komitmen mutu. Kemudian yang kedua karakter pantang menyerah dan semangat kerja yang tinggi, masuk anti korupsi. Dan yang ketiga karakter kepemimpinan dan integritas yang tinggi, masuk ke akuntabilitas. Yang keempat bekerja dengan berorientasi pada kepuasan publik, selalu berinovasi dan amanah, masuk ke pelayanan publik. Agenda presentasi saya yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua visi misi, yang ketiga identifikasi isu, yang keempat rancangan kegiatan. Latar belakang pembuatan rancangan aktualisasi saya berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN berperan dalam perwujudan tujuan nasional. ASN sebagai pelayan masyarakat harus mampu melayani dengan profesional berdasarkan nilai-nilai dasar profesi ASN. ASN mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai dasar ASN. Selanjutnya, visi dan misi SD Negeri Garangan. Visi terwujudnya sekolah yang kondusif, menjadi idola masyarakat dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi yang pertama mewujudkan sistem pembelajaran yang berkualitas melalui pembelajaran yang berbasis iptek dan imtek. Yang kedua, membentuk pribadi siswa yang berbudi luhur melalui pembiasaan sikap perilaku terpuji serta keteladanan. Yang ketiga, mewujudkan insan sekolah yang berilmu pengetahuan dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
Identifikasi isu, masalah yang ditemukan di tempat saya bekerja. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menurunnya minat belajar siswa selama pandemi. Yang keempat, kurangnya sopan santun siswa kepada guru. Yang kelima, kurang optimalnya penguatan pendidikan karakter atau PPK pada siswa kelas 6 SD Negeri Garangan. Dilihat dari isu tentatifnya, isu dan sumber isu. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam KBM. Sumber isu berasal dari manajemen ASN dan pelayanan publik. Kondisi saat ini, pemanfaatan media pembelajaran yang jarang digunakan secara optimal pada KBM. Sedangkan kondisi yang diharapkan mengoptimalkan media pembelajaran dengan memanfaatkan benda konkret atau alat peraga dalam menunjang KBM. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan. Kondisi saat ini masih kurangnya kesadaran tentang kebersihan pada siswa. Kondisi yang diharapkan siswa terbiasa untuk mencuci tangan sebelum makan dan dapat membuang sampah sesuai jenisnya. Yang ketiga, menurunnya minat belajar siswa selama pandemi. Kondisi saat ini selama pandemi, minat belajar siswa menurun karena pembelajaran dilakukan dengan daring. Kondisi yang diharapkan, meningkatnya minat belajar siswa selama pandemi melalui pembelajaran daring. Yang keempat, kurangnya sopan santun siswa kepada guru. Kondisi saat ini, kurangnya sopan santun siswa kepada guru ditunjukkan dengan masih banyak siswa yang kurang mahir dalam berbahasa krama dengan baik dan benar. Kondisi yang diharapkan, sopan santun adalah unsur yang sangat penting dalam bertingkah laku dengan masyarakat, sehingga jika terjun di masyarakat, siswa mampu menjadi pribadi yang mengutamakan nilai aneka terutama etika publik. Yang kelima, kurang optimalnya penguatan pendidikan karakter PPK pada siswa kelas 6 SDN Garangan. Kondisi saat ini penguatan pendidikan karakter belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi yang diharapkan, optimalnya pendidikan penguatan karakter dilaksanakan secara rutin sehingga berdampak pada pembentukan karakter siswa. Dilihat dari penapisan isu. Di sini ada 5 isu yang saya ambil, saya analisis dengan APKL. Kemudian ditemukan. Tidak usah semua dibaca, Mbak Riana, tidak usah semua dibaca. Oke, Pak. Poin-poinnya saja, ya. Di sini saya mengambil isu tentang kurang optimalnya penguatan pendidikan karakter PPK pada siswa kelas 6 SDN Garangan. Analisis akar masalah dan ide gagasan. Ide gagasan ini saya mengambil 5 kegiatan. Seperti ini. Melakukan pembiasaan periksa pidu atau periksa kerapian dan berdoa. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan sing a song sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Yang ketiga, melaksanakan santap sarapan pintar mantap. Yang keempat, menerapkan Javanese Day setiap hari Kamis atau mengucapkan salam dan izin menggunakan bahasa Jawa krama. Yang kelima, melakukan pembiasaan Jumat Berkah. Ini membaca bacaan Asmaul Husna dan melakukan kegiatan infak. Yang keenam, mengadakan pembiasaan Saberyong atau Sabtu Bersih Gotong Royong. Ini adalah gambaran kegiatannya. Kegiatan pertama seperti ini, yang melakukan pembiasaan Riksapidu. Pertama itu melakukan konsultasi, kemudian sosialisasi kepada siswa, kemudian menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa, dan yang selanjutnya melaksanakan kegiatan pembiasaan. Kontribusi visinya terwujudnya sekolah yang kondusif, dan penguatan nilai organisasinya kreatif dan inovatif serta inisiatif. Kreatif inovatif ini misalkan saya membuat kegiatan inovasi. Inisiatifnya saya membuat kegiatan yang memicu inisiatif siswa dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan yang kedua, mengajak siswa
untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu wajib nasional dan daerah secara bersama-sama. Nilai dasarnya tanggung jawab, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik. Saya melakukan musyawarah dengan ramah dan sopan, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsinya adil dan mandiri. Kemudian terkait agenda 3, manajemen ASN melaksanakan arahan dari atasan, pelayanan publiknya melayani siswa dengan sepenuh hati, goal of government-nya kerjasama dengan mentor. Penguatan nilai organisasinya integritas. Selanjutnya kegiatan yang ketiga, melaksanakan santap, sarapan pintar mantap. Ini artinya saya menyiapkan 5 soal terlebih dahulu, kemudian nanti saya berikan ke siswa untuk dikerjakan. Setelah itu membahas bersama-sama. Ini akan menguatkan nilai kejujuran. Kegiatan keempat, menerapkan Javanese Day setiap hari Kamis atau melakukan penggunaan salam dan izin dengan bahasa Jawa krama yang baik. Nilai yang aneka yang dimunculkan nanti akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian nasionalisme, bahasa Jawa krama yang benar, etika publiknya ramah dan sopan, komitmen mutunya perbaikan berkelanjutan, anti korupsinya adil, mandiri dan disiplin, manajemen ASN melaksanakan arahan dari atasan, pelayanan publik melayani sepenuh hati. Penguatan nilai organisasinya masuk ke kreatif dan inovatif. Kegiatan yang kelima, melakukan pembiasaan Jumat Berkah. Ini gambaran kegiatannya, siswa itu membaca bacaan Asmaul Husna di hari Jumat dan melakukan menyisihkan uang sakunya untuk infak. Ini akan menguatkan karakter anak, religius dan kemanusiaan, mau membantu tanpa pamrih. Kegiatan yang keenam, mengadakan pembiasaan Saberyong Sabtu Bersih Gotong Royong. Sebelumnya saya membagi kelompok dan tugas agar kegiatan gotong royong dapat terlaksana dengan baik dan terorganisir. Kemudian nilai yang ditonjolkan di sini adalah gotong royong itu kerjasama, kemudian tanggung jawab, dan anak nanti disuruh untuk mengembalikan alat kebersihan itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa. Penguatan nilai organisasinya, saya melakukan kegiatan dengan konsisten dan tanggung jawab tinggi. Kemudian aktif, kegiatan ini menimbulkan siswa menjadi aktif dalam gotong royong. Ini adalah jadwal kegiatan rancangan aktualisasi saya. Saya mulai. Cukup, Pak Riana. Oke, Pak. Cukup. Oke. Sekian presentasi seminar saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Riana. Oke, Pak. Atas presentasinya. Selanjutnya pada yang selalu mentor dengan tanggapan mungkin. Terima kasih Pak, waktu yang diberikan kepada kita dan menyampaikan tanggapan rancangan aktualisasi yang Riana. Setelah rancangan aktualisasi serta membuat dari aktivitas Riana,
untuk seluruh siswa di negeri Garangan bisa memiliki karakter yang baik, yang mana bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat, utamanya dalam sikap, perilaku, serta budi pekerti yang luhur. Untuk itu, mohon kepada Ibu Riana tetap melaksanakan apa yang rancangannya dan bisa berimbas untuk teman-teman kami di sekolah negeri kami di SD Negeri Garangan. Meskipun kami berada di pedesaan dan insya Allah semoga nanti kita benar yang menjadi visi-visi kami bisa tercapai dengan baik. Demikian Bapak yang bisa sampaikan. Dan lagi apabila ada kata yang kurang mohon maaf yang sebelumnya. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Bu Mulyani selaku dokter dari Mbak Riana. Monggo Bapak Siswanto selaku narasumber. Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Mulyani, SD Negeri Garangan. Yang hormati Mas Wan sebagai coach. Ya. Selamat Mbak Riana yang sudah buat rancangan aksi perubahan kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter Oke, Pak. untuk kelas 6 ya. Nah ini nanti yang ingin dicapai ini ya adalah pendidikan karakter apa Mbak? Kan karakter banyak sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Itu karakter apa yang mau dicapai? Dari religiusnya, pertama itu religiusnya dulu Pak, kemudian sikap dalam bersikap, terus dalam kedisiplinan juga, tanggung jawabnya juga. Nah ini sebaiknya gini Mbak Riana ya, Mbak Jujur itu harus terukur ya, terukur. Jadi nanti bisa kenaikannya atau penguatannya itu bisa diketahui gitu loh. Ya. Jadi seperti teman-teman yang lain tadi memang agak mudah karena berkaitan dengan prestasi belajar yang bisa diukur benar naik apa enggak, nah, bisa di pretest, post test ya kan? Nah kalau penguatan pendidikan karakter ini nanti ukurannya apa coba Mbak Diana? Ukurannya apa? Kalau ini dikatakan sudah optimal gitu, nanti ukurnya gimana caranya? Dilihat dari sikapnya Pak. Saya kan hanya visual loh. Gitu. Kalau nilai tadi kan bisa diketahui ya Pak, ini rekap nilainya ini ya, pretest sekian, ya kan? Rata-rata 7 misalnya. Nah ini setelah kita buat model pembelajaran, ya kan? Post testnya jadi 9 misalnya. Nah berarti kan cetok itu, secara kuantitatif jelas. Nah kalau pendidikan karakter, saya tanyakan, itu gimana nanti ukurnya? Bahwa ini dikatakan sudah berhasil, itu caranya gimana? Dari ukurannya enggak kira-kira. Jadi seperti misalnya wawasan kebangsaan, dan nasionalisme, ya, kemudian integritas, itu angel, ukurnya itu angel gitu loh. Kan itu seperti ini ya, gambaran enggak ini. Ya, ukurnya itu sulit. Karena standarnya mungkin belum ada. Orang dikatakan memiliki perilaku yang santun misalnya, itu gimana nantinya standarnya? Terus sama-sama santun antara si A dan si B, lebih santun mana? Nah itu bisa ngukur nggak? Coba nanti dilihat browsing ya Mbak Riana ya. Oke Pak. Browsing ya. Oke. Nanti browsing cara ngukur pendidikan berkarakter, ya.
Nggih, Pak. Oke, ya. Sekarang kita kegiatannya, kegiatannya ada, dan nanti kalau bisa gini Pak, ya jadi jangan semua karakter, ya nanti kamu kangelan musik sendiri nanti, ya. Jadi dari 6 kegiatan ini, ya kira-kira karakter mana yang mau dipilih, ya kira-kira masuk, karakter apa yang mau dipilih, jangan terlalu banyak, nanti jangan pusing untuk mengukur, ya, atau menunjukkan bukti keberhasilannya. Yang itu, Pak, kalau sopan santun sulit ya? Ya karakter apa ya mau dia? Jadi kan guru kelas toh, bukan guru BP toh. Guru kelas. Iya, guru kelas, Pak. Sekaligus Iya, guru BP. Kalau Iya, guru kelas. makanya. Nah, ini agak sulit memang. Coba karakter apa yang mau dia? Nanti jadi kan kesimpulannya kan angel ya. Meningkatnya karakter apa? Karakter kan banyak. Yang gotong royong mawon, Pak. Gotong royong. Tentang gotong royong. Untuk siswa gimana ya? Perannya gimana? Nanti anak dilihat siapa yang mau melakukan kerja bakti seperti itu. Kan bisa dilihat dari sikapnya, ada yang anak yang diam saja ketika disuruh, terus kemudian ada anak yang aktif berinisiatif sendiri melakukan kerja bakti, misalkan membersihkan lingkungan, ikut menanam tanaman. Kalau gotong royong yang dipilih, kira-kira 6 kegiatan ini bisa masuk nggak? Periksa, perapian, dan doa. Masuk nggak gotong royong? Itu nggak masuk dong? Nggak masuk, itu religius. Iya, nggak masuk. Lakukan sing-song sebelum pembelajaran. Maksudnya gimana nih sing-song? Sing-songnya itu mendengarkan dan menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menumbuhkan rasa nasionalisme. Variasi. Ya, makanya itu melakukan santap pintar. Maksudnya gimana? Itu anak disuruh mengerjakan 5 soal sebelum pembelajaran dimulai. Itu akan melatih anak dalam kejujuran. Ya. Terus gimana nih? Sebaiknya Mbak, supaya nanti intinya nyambung antara judul dengan kegiatan itu nyambung seperti ya. Dan ada ukurannya gitu. Jadi kan bisa menunjukkan intinya gitu. Nggih. Atau ini saya pending dulu ya, nanti dengan dipikir-pikir dulu ya. Jadi saya tidak merubah substansi kegiatan. Nggih. Cuma nanti judulnya ya, nanti saya sambil mikir-mikir ya setelah seminar ini ya, kira-kira yang pas apa, ya kira-kira 6 kegiatan ini bisa masuk ya, atau mau direvisi juga boleh ya kan. Jadi nanti ya ukurannya itu jelas, jadi karakter apa gitu yang bisa indikator 6 kegiatan bisa masuk. Itu Mbak Riana ya. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke. Tidak harus sekarang ya Pak ya. Jadi menurutnya menerapkan jenis D. Ini apa nih maksudnya? Apa, Pak? Kegiatan nomor 4 Japanese D. Itu menggunakan bahasa krama dalam sehari, misalkan salam atau izin ke belakang ke toilet atau sedang bertanya saat pelajaran, seperti itu, Pak. Menggunakan bahasa krama Jawa. Pakaian aja bukan? Terus nanti untuk nilai WG-nya ada nggak? Ya, nah?
Nilai WUG-nya ada nggak? World of Government. Ya. Ketika saya melakukan itu bekerja sama dengan mentor, membuat rancangan aktualisasi bekerja sama dengan mentor, Pak. Apa lagi? Terus demi kelancaran kelancaran aktualisasi, bekerja sama juga dengan teman sejawat atau siswa, termasuk tidak nih Pak? Satu lagi, siapa lagi? Satu lagi dengan siapa lagi? Teman sejawat, siswa, terus pembimbing. Ini kan perilaku, ya, perilaku. Ya, dengan siapa? Satu lagi. Satu lagi. Ayo, siapa lagi? Kerjasama dengan siapa? Dengan narasumber. Makan. Narasumber. Dengan Untuk mewujudkan karakter siswa itu, ya, supaya nanti terhabituasi, ya, itu Mbak Riana kerjasama sama siapa? Sama guru senior sudah, sama mentor sudah, kepala sekolah sudah. Apalagi? Satu lagi. orang tua siswa. Nah, orang tua jangan lupa ya. Nggih. Karena ini kan sekarang udah daring toh Mbak, dan ini kan banyak siswa di rumah. Nggih. Ya, jadi yang mengawasi yang kan orang tua ya. Jadi nanti kan bersama dengan orang tua bagaimana mendisiplinkan anak, ya. Oke. Kalau di tempat jalan guru agama sudah ada belum? Sampun. Ada. Ini tersendiri ya guru agamanya ya. Iya. Ini kan guru kelas. Ya. Oke, saya kira itu aja ya. Nanti kalau dipikirkan dulu ya Mbak, adanya judulnya ya, supaya nanti ini semua masuk ya dan bisa terukur. Jadi misalnya religius, karakter religius atau karakter apa ya, atau mungkin dilihat di Dignas itu ada ya, indikator keberhasilan dari karakter siswa. Oke, Nggih, begitu Pak. Nggih, Pak. Mas Iwan. Iya, ya terima kasih Pak Des atas tanggapannya. Mungkin ini ada beberapa catatan untuk Mbak Riana, mungkin nanti bisa perbaiki. Untuk Mulyani selaku mentor mungkin ada tambahan lagi. Ada sudah cukup? Pak, berdasarkan dari yang Bapak Joko Purnomo sampaikan, saya rasa sudah bisa untuk kita untuk memperbaiki apa yang menjadi rancangan. Oh iya, oke. Ada cukup ya Bu ya? Oke, moga Mbak Riana mungkin ada beberapa kata yang disampaikan. Oke Pak, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada DR Siswanto Joko Purnama atas kritik dan saran terhadap rancangan aktualisasi saya. Semoga kedepannya saya nanti bisa lebih baik lagi dalam memperbaiki revisi rancangan aktualisasi saya. Dan kepada Ibu Mentor, terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan arahan dalam rancangan aktualisasi saya. Terima kasih, itu saja Pak yang saya sampaikan. Oke, ya. Gitu ya, kemudian rancangan aktualisasi dari Mbak Riana. Saya selaku moderator, maaf apabila ada pertanyaan. Kita akhiri dari Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Riana, valid ya. Nggih, Pak. Monggo.